Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilin Aprena Putri dari jurusan Administrasi Bisnis FISIP Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai laporan analisis keuangan. Pada bab 2 ini dijelaskan mengenai laporan posisi keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau balance sheet, yang juga disebut laporan keadaan atau laporan posisi keuangan, statement of condition or statement of financial position. Menyediakan banyak sekali informasi berharga mengenai perusahaan, terutama ketika dikaji selama periode beberapa tahun dan dievaluasi terkait dengan laporan keuangan lainnya. Namun demikian, pengetahuan awal untuk mempelajari apa yang diajarkan laporan posisi keuangan kepada kita merupakan pengetahuan dasar tentang sejumlah akun dalam laporan tersebut dan hubungan tiap-tiap akunnya dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Misalnya, pertimbangkan akun persediaan pada laporan posisi keuangan. Persediaan merupakan komponen penting dalam analisis likuiditas yang mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas ketika kebutuhan tersebut muncul. Berikutnya ada kondisi keuangan. Laporan posisi keuangan menunjukkan kondisi keuangan atau posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan ini merupakan ikhtisar apa yang dimiliki perusahaan, yaitu aset, dan apa yang menjadi utang perusahaan kepada pihak luar, yaitu liabilitas, dan kepada pemilik internal, yaitu ekuitas pemegang saham. Menurut definisi, saldo akun pada laporan posisi keuangan harus seimbang, yakni total semua aset harus seimbang dengan jumlah liabilitas dan ekuitas pemegang saham. Persamaan keseimbangan tersebut diungkapkan seperti ini. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemegang saham. Selanjutnya ada konsolidasian. Ketika perusahaan induk memiliki lebih dari 50% saham berhak suara dari perusahaan anak, laporan keuangan digabungkan untuk perusahaan tersebut, meskipun perusahaan itu terpisah secara entitas hukum. Laporan harus dikonsolidasikan karena perusahaan anak pada hakikatnya merupakan satu perusahaan dengan mengingat proporsi pengendalian oleh perusahaan induk. Dalam kasus perusahaan anak yang dimiliki oleh seluruhnya oleh perusahaan induk, yang berarti bahwa perusahaan induk mengendalikan 100% saham berhak suara perusahaan anak tersebut. Ketika kepemilikan kurang dari 100%, akan ada akun dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian agar dapat mencerminkan kepentingan minoritas terhadap aset bersih dan penghasilan bersih. Tanggal laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan dipersiapkan pada titik waktu tertentu seperti akhir periode akuntansi, akhir tahun, atau akhir triwulan. Kebanyakan perusahaan menggunakan tahun kalender dengan periode akuntansi yang berakhir pada 31 Desember. Laporan interim akan dipersiapkan untuk setiap triwulan yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, dan 30 September. Beberapa perusahaan mengadopsi tahun fiskal yang berakhir pada selain 31 Desember. Kenyataan bahwa laporan posisi keuangan dipersiapkan pada tanggal tertentu adalah signifikan. Misalnya, kas adalah akun pertama yang terdaftar pada laporan posisi keuangan dan mewakili jumlah kas pada 31 Desember. Jumlah tersebut secara material dapat berbeda pada 30 Desember atau 2 Januari. Lalu data komparatif. Laporan keuangan yang hanya untuk satu periode akuntansi memiliki kegunaan terbatas karena tidak ada titik acuan untuk menentukan perubahan pada catatan keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Sebagai bagian dari sistem pengungkapan terintegrasi yang diisyaratkan oleh SEC, informasi yang disajikan pada laporan tahunan bagi pemegang saham meliputi laporan posisi keuangan teraudit 2 tahun dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan arus kas teraudit 3 tahun. Laporan posisi keuangan common size. Alat yang bermanfaat untuk menganalisis laporan posisi keuangan adalah laporan posisi keuangan common size atau common size balance sheet. Laporan keuangan common size merupakan bentuk analisis rasio vertikal yang memungkinkan membandingkan perusahaan-perusahaan dengan tingkat penjualan atau total aset yang berbeda-beda dengan memperkenalkan penyebut yang sama. Laporan common size juga bermanfaat untuk mengevaluasi tren dalam perusahaan dan untuk membuat perbandingan dalam industri.
Lalu ada bagian-bagian aset. Yang pertama, aset lancar atau current asset terdiri dari kas atau aset yang diharapkan dapat dikonversikan ke kas dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi, mana yang lebih lama. Siklus operasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk membeli atau memproduksi persediaan, menjual produk, dan mengumpulkan kas. Bagi kebanyakan perusahaan, siklus operasi adalah kurang dari 1 tahun, namun pada beberapa industri seperti tembakau dan minuman anggur, waktunya lebih lama. Lalu ada kas dan sekuritas yang diperdagangkan. Akun kas tepatnya adalah kas dalam bentuk apapun, deposito yang menunggu diuangkan atau rekening bank. Sekuritas yang diperdagangkan juga disebut sebagai investasi jangka pendek adalah substitusi kas. Kas yang tidak segera dibutuhkan di perusahaan dan untuk sementara diinvestasikan untuk mendapat pengembalian atau return. Lalu ada piutang usaha. Piutang usaha adalah saldo pelanggan yang beredar berdasarkan penjualan kredit dan dilaporkan pada laporan posisi keuangan pada nilai yang direalisasi bersih, yakni jumlah akun sesungguhnya dikurangi akun cadangan piutang ragu-ragu. Lalu ada persediaan adalah item yang disimpan untuk dijual atau digunakan pada pembuatan produk yang akan dijual. Perusahaan retail seperti REC hanya membuat daftar satu jenis persediaan pada laporan posisi keuangan. Persediaan barang dagangan yang dibeli untuk dijual kembali ke masyarakat umum. Perusahaan manufaktur sebaliknya mengungkapkan 3 jenis persediaan yang berbeda: bahan mentah atau pelengkap, barang dalam proses, dan barang jadi. Bagi kebanyakan perusahaan, persediaan merupakan penghasil pendapatan utama perusahaan. Perkecualian adalah perusahaan berorientasi jasa yang menyimpan persediaan sedikit atau tidak sama sekali. Lalu ada metode akuntansi persediaan. Penilaian persediaan didasarkan pada asumsi tentang arus barang dan tidak ada hubungannya dengan pesanan sesungguhnya atas produk yang dijual. Asumsi arus biaya dibuat agar dapat memadankan beban pokok pendapatan selama periode akuntansi dengan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan dan dengan memberikan nilai dolar ke persediaan yang tersisa untuk dijual pada akhir periode akuntansi. Berikutnya ada beban dibayar di muka. Beban tertentu seperti asuransi, sewa, pajak properti, dan utilitas kadang-kadang dibayar di muka. Semua itu dimasukkan ke aset lancar ketika beban tersebut akan jatuh tempo dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi. Mana yang lebih lama di antara keduanya? Umumnya, pembayaran di muka tidak bersifat material pada laporan posisi keuangan secara keseluruhan. Lalu ada properti, pabrik, dan peralatan. Kategori ini meliputi aset tetap, juga disebut aset berwujud, aset tahan lama, dan aset modal perusahaan. Aset tersebut tidak habis digunakan pada akhir tahun selama arus operasi bisnis tahunan. Aset ini menghasilkan manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun, dan aset ini dianggap berwujud karena memiliki substansi fisik. Aset tetap selain tanah yang secara teoritis memiliki masa pemanfaatan yang tidak terbatas, didepresiasi selama periode waktu aset dan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Lalu ada aset lain. Pada laporan posisi keuangan, perusahaan meliputi banyak sekali item tak lancar lain, seperti properti yang disimpan untuk dijual, biaya awal dalam kaitannya dengan perusahaan baru, nilai pengembalian kas sejumlah jatuh tempo pada polis asuransi jiwa, dan pembayaran uang muka jangka panjang. Nah, sekian penyampaian materi hari ini. Minggu depan akan ada materi mengenai liabilitas dan ekuitas. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen video saya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.